Memang perjalanan untuk menuju Kampung Bantay seperti ini hanya ada jalan setapak atau jalan kaki di lereng gunung, Pak ya? Ya. Lereng gunung apa nih, Pak? Gunung Welirang. Oh, di lereng Gunung Welirang. Di tengah-tengah hutan kita sudah melihat beberapa rumah sudah dilengkapi dengan kamar mandi dengan pemanas airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan YouTube channel Sukorame LM. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezeki, panjang umur dan barokah. Kita hari ini sudah berada di Desa Sendi, Desa Sendi Pacet Selatan. Karena kabarnya untuk Desa Sendi ini, ya, Desa Sendi ini tidak masuk dalam daftar nama di pemerintah yang ada itu Pacet Selatan, tapi orang-orang sini mengatakan Desa Sendi. Nah, perhatikan sekarang kita akan ke suatu perkampungan yang mana di sana itu perkampungan Bante atau biksu. Karena memang di bawah sana terdapat beberapa rumah-rumah yang dihuni oleh para biksu. Jadi para biksu bertempat tinggal di sini di lereng Gunung Welirang, teman-teman. Jadi untuk menuju perkampungannya kita harus melewati beberapa anak tangga. Dan mohon maaf karena di sini itu memang kebanyakan rata-rata dari penduduk sini itu mempunyai ternak kambing, sehingga untuk aroma di sini itu memang agak sedap gitu ya. Jadi untuk menuju perkampungan yang ada biksunya itu ya, itu melalui pemula, melalui jalur pendakian Lorokan. jalur 2. Termasuk jalur pendakian Lorokan ini jalur untuk pendaki pemula, bisa dikatakan begitu ya. Buat pemula. Karena untuk medannya ringan lah, Pak ya. Ringan. Dari base camp, Dari base camp nyampe puncak itu perjalanan 45 menit nyantai ya. oh gitu. Dari base camp tadi Dari base camp atau bisa dikatakan dari pintu gerbang pendakian 45 menit itu 45 menit nyampe di Pantai. puncaknya, Pak ya. Iya, nyampe puncak. Terus untuk menuju kampung biksu itu, Pak, dari base camp kira-kira berapa kilo? Kurang lebih 1,5 kilo. Oh, 1,5 kilo. Oke, teman-teman, jadi untuk menuju perkampungan Bante yang berada di mungkin di tengah hutan barangkali, Pak. Apa? Kampungnya itu ada di tengah hutan atau gimana? Kampungnya kan di atas itu. Kampung biksunya itu di lereng gunung, Pak ya. Ya. Lereng gunung apa nih, Pak? Gunung Welirang. Oh, di lereng Gunung Welirang. Jalannya ini seperti ini karena memang sejalan dengan apa ya, jalur pendakian ke gunung pendakian Lorokan. Jadi ini bagi teman-teman kalau yang pemula-pemula ingin latihan mendaki barangkali seperti itu, yang belum mengenal Base campnya buka 24 jam. nah, yang belum mengenal pendakian yang tinggi bisa memulainya dari sini, pendakian Lorokan yang ada di Desa Sendi, Pak ya. Iya, Sendi Mojokerto. Desa Sendi Mojokerto. Untuk base campnya ini bukannya 24 jam. 24 jam. Terus untuk alat administrasi gimana, Pak, kalau misalnya ingin mendaki di sini, Pak? Ya registrasi di base camp. Oh, registrasi di base camp. Oke. Bayarnya di sana lah. Oke. Dan kita di sini ditemani oleh warga setempat yang sekaligus Bapak ini merupakan salah satu dari penjaga base camp pendakian Lorokan. Pendakian Lorokan ini pendakian yang tidak terlalu curam, jadi sangat cocok untuk pemula. Dari base camp sekitar 45 menit atau paling lama itu 1 jam itu sudah nyampe. Dan di base camp itu dibuka 24 jam. Gitu teman-teman ya. Kemudian tidak jauh dari sini
Di sini juga terdapat kampung Bante atau kampung biksu, yang mana di sana itu ada beberapa rumah, dan beberapa rumah itu nanti di sana dihuni oleh para biksu-biksu. Yang mana para biksu-biksu itu biasanya di sini meditasi atau merenungkan diri dengan alam, begitu ya. Jadi untuk saat ini kondisi memang masih rintik-rintik, gerimis. Kemudian di sini memang hutan, teman-teman ya, hutan lebat, lereng Gunung Welirang. Ini memang untuk suasananya ini sangat asri sekali, teman-teman ya. Yang diselimuti dengan sedikit kabut tipis, begitu ya, tidak tebal, dengan gerimis seperti ini. Adapun bebatuan di sini itu kita bisa melihat batuan-batuan yang tajam, makanya harus hati-hati ketika kita melewati jalur ini. Dan suara-suara di sini juga masih kita perhatikan tuh, ada suara-suara alam seperti ini. Jadi ketika kita mungkin untuk yang biasa di pegunungan, di hutan-hutan ya seperti ini, teman-teman ya, suara-suara alam. Adapun tumbuhan-tumbuhan di sini terdapat beberapa macam tumbuhan-tumbuhan alam, tumbuhan-tumbuhan liar yang kita tidak tahu. Kita ditemani bapaknya ini ya, yang memakai sepatu itu, sepatu boot, dan bapak ini menunjukkan di mana lokasi dari kampung biksu atau kampung Bante yang berada di lereng Gunung Welirang. Pohon-pohon di sini besar-besar, teman-teman, karena memang di sini hutan ya, hutan yang mungkin di sini termasuk hutan lindung barangkali, hutan dengan tanaman-tanaman yang campur antara tanaman-tanaman apapun, yang saya sendiri di sini tidak mengenal dengan satu persatu dari tanaman ini. Mungkin kita sudah berjalan sekitar setengah kilo lebih atau bahkan hampir 1 kilo. Dan nanti untuk lokasinya itu berada sekitar 1,5 kilo. Sampai di sini kita bisa menemukan ada air terjun, teman-teman ya. Ada air terjun, dan di sini kita ketemu sungai. Ya, ada sungai. Kemudian di sana ada air terjun yang dipenuhi dengan bebatuan. Oh, ini namanya air terjun Kedung Kebyur. Kalau Kak Hoki bisa tersesat ya Pak Ambon ya. Namanya kalau udah kabutnya turun di sini udah nggak kelihatan Mas Ambon ya. Kelihatan. Mas Ambon. Aman-aman aja. Jadi ini Mas Ambon, kampung biksu atau kampung Bante, begitu ya Mas Ambon ya, tempat semedinya. Iya, tempat semedi. Nah itu seperti apa tuh? Secara singkat, nah keterangannya tuh didirikan tahun berapa, terus siapa saja, ada berapa orang gitu di situ? Kalau hari biasa gini gak ada orangnya ya. Kalau ini kan orangnya pergi ke Mojokerto. Jadi biasanya kan ditempatin cuma sendiri ya. Biasanya ada berapa orang ini Sambon? Kalau pas katakan ada acara khususnya atau pas lagi ngumpulnya kurang lebih 10 orang. Itu semuanya Bante semua ya. Kalau istilahnya mungkin ini ya, apa namanya? Tokoh agama gitu ya. Yang dilakukan nih aktivitasnya nih di situ tuh apa biasanya Mas Ambon? Untuk semedi menenangkan pikiran. Semedi menenangkan pikiran, meningkatkan daya spiritualitasnya. Oke. Dekat kan Mas Ambon? Ayo lanjut Mas Ambon. Atau kampung biksu ini biasanya ditempati oleh beberapa atau sejumlah biksu ketika di situ ada kegiatan untuk acara, misalkan mereka itu untuk menenangkan diri atau meningkatkan kualitas spiritualnya, begitu ya. Kita mulai naik dari sini dan naik terus teman-teman. Memang perjalanan untuk menuju kampung Bante seperti ini hanya ada jalan setapak atau jalan kaki yang berada di
lereng Gunung Welirang. Sekarang kita perhatikan dari bawah, di belakang. Ini merupakan lembah dan juga di sini cukup curam atau jurang yang cukup curam. Dan memang ini untuk pendakian lorokan, untuk jalur pendakian lorokan. Jadi ini memang untuk pendaki-pendaki pemula. Di sini kita ditemani warga setempat itu apa? Karena kita bisa keliru arah ketika tidak dipandu oleh warga. Nah, di sini sampai di atas ini kita akan melihat beberapa rumah, teman-teman ya. Di tengah-tengah hutan kita sudah melihat beberapa rumah. Nah, ini yang saya maksud ya, kampung. Yang saya maksud dengan kampung Bante ini, teman-teman ya. Terlihat seperti terbengkalai atau rumah yang tidak dihuni, sepertinya seperti itu. Padahal ini dihuni. Sebelumnya ini saya sepil dulu ya, puncak kemudian base camp. Jadi kalau ke kiri itu ketika kita akan mendaki menuju puncak Lorokan, maka kita ke sana. Tapi disinilah kampung yang kita cari dari tadi. Ini ya, kampung Bante yang berada di lereng Gunung Welirang. Nah, inilah kita sudah bisa melihat beberapa pondok-pondok atau rumah-rumah. Dan di sini memang banyak sekali ditunggu ya, ditunggu oleh segawon-segawon atau kiri-kiri, teman-teman. Sampai di sini kita bisa melihat ini ya, ada kentengan. Ini nggak tahu fungsinya untuk apa juga ya, ada kenteng. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa masuk. Ini berarti ruangan ini yang kita di dalamnya ini termasuk ruangan dapur atau dapur. apa? Oh, dapur begitu ya? Dapur ya, buat masakin kalau nanti ada tamu di sini. Oh, berarti bisa dikatakan dapur induk atau dapur umum yang berada di kampung Bante atau kampung biksu ini. Padepokan. Padepokan. Jadi untuk keperluan makan minumnya semua orang-orang yang di sini itu memang dimasak di lokasi ini gitu ya. Nanti kalau sudah masak di sini, pas mau nganterin makanannya di sana, gitu. Bawah di sana. Di tiap-tiap pondok-pondoknya. Oh, di tempat sembayangnya ya. gitu. Makanya bareng-bareng di sana begitu ya. Ini kan pas kosong. Ya. Ketika orang-orangnya itu para biksu itu ada di sini tuh biasanya berapa hari? Tergantung tamunya minta berapa hari, 1 minggu bisa. Oh gitu. Tapi sering Pak ya? Sering ada ya? Ini untuk hari-hari ini belum ada. Oh belum ya? Masih kosong. 3 kali. 3 kali. Nah, ini teman, jadi di sini ada kode kalau 3 kali lonceng, ini nanti tandanya itu makan. Nah, ini makan. Kalau kegiatan lain, Pak? Kalau bangunan ini dibangun sejak tahun berapa? 2010-an kalau nggak salah. 2010. Ini sebenarnya difungsikan untuk apa sih, Mas Ampun? Buat meditasi. Meditasi. Orang Buddha. Orang Buddha. Pendetanya atau memang anggotanya? Istilahnya Tokoh agama. tokoh agamanya. Atau biksunya? Ya, gitu. biksu. Nah, Mas Ampun, ini kan ada beberapa bangunan. Ya. Itu bangunan apa saja yang ada di sini? Di sini itu buat istirahat, itu yang sebelah sini itu perempuan, yang sebelah sana itu laki-laki. Lagi. Terus kemudian di situ ada semacam bangunan yang cukup besar, itu difungsikan untuk apa? Yang itu buat istilahnya meditasinya. Meditasinya. Kalau yang lain itu tempat istirahat. Istirahat. Lalu yang umatnya kan yang sini, itu gurunya yang sana. Oh, istilahnya yang kecil-kecil itu buat jamaahnya gitu. Iya. Maksudnya untuk yang pemimpinnya nih yang lebih besar itu. Iya. Oh, tapi untuk khusus istirahat ada tempat medi juga. Iya. Oke. Selain di sana ada gerbang utama, di sini juga ada lagi gerbang kedua yang juga sepertinya sudah mulai rapuh.
Di sini tertulis Padepokan Meditasi Budayana Mojokerto. Ini merupakan tempat untuk acara, dan yang di sebelah sana itu ada lokasi juga, itu lokasi untuk para biksu-biksu putra. Nah, nanti ada lagi yang di sebelah sananya lagi, itu untuk para biksuni atau biksu putrinya. Sudah komplit ya, sudah komplit. Ada lampu-lampunya. Kemudian bangunan-bangunan di sini itu semuanya menggunakan model-model bangunan-bangunan bambu. Seperti dari tiangnya juga bambu, kemudian pagar-pagarnya juga bambu. Gitu ya. Dan ada namanya masing-masing. Kemudian untuk atapnya ini sepertinya menggunakan atap plastik yang dilapisi oleh apa ini ya, seperti jaring atau apa gitu ya teman-teman ya. Kalau dalam Islam itu ada syariat, ada torekon, ikat begitu ya. Kalau di Buddha itu Kemudian di sini ada kamar mandinya. Meskipun di tengah-tengah hutan, tapi untuk kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan pemanas ya, dengan pemanas air. Kemudian ada beberapa keran. Jadi sudah komplit dengan pemanas. Sudah dilengkapi dengan kamar mandi dengan pemanas airnya. Kemudian di sini ada rumah panggung. Yang mana rumah panggung ini memang digunakan untuk para gurunya biasanya. Adapun para jamaah biasa, mereka akan bertempat di rumah-rumah yang tidak panggung seperti itu. Seperti itu teman-teman. Ini ku biasa, tapi mboten pasti nggih asaran niku. Mboten pasti ya. Di tiang iki ambekan dan mriki ini. Sing sintane? Sing sendirian itu? Ke gurune niku. Oh, biasa. Orang Buddha. Biasa gurunya itu di sini tinggal sendirian. Sendirian. Oh, cuma ini pas lagi pulang Ke di Mojokertonya. Sendirian tanpa teman nggih berarti? Ya tanpa teman. Sering berarti Pak, sering di sini nggih? Ya. Sering di sini. Tiap hari lah. Oh. 2 hari ini keluar. Oh, 2 hari ini pas keluar. Tapi biasanya itu memang gurunya itu selalu di sini terus, Pak ya. iya. Naik jam berapa tadi, Mas? Apa? Naik jam berapa? Jam berapa mau naik Mas Jan? Lihat jam ya? Masih pagi ya? Iya. Hari-hari. Mari, Mas. Ya, oke ya. Jalannya bagus. Jadi jalur untuk menuju, jadi seperti ini karena memang berada di lereng gunung Welirang. Namanya juga berada di gunung atau di lereng gunung, pasti jalannya juga seperti ini. Jalannya dengan menaiki anak tangga yang jumlahnya saya tidak bisa menghitung karena saking banyaknya dari tadi ya. Nah, ini kita bertemu dengan para pendaki-pendaki yang sudah mau pulang kayaknya. Aduh, ini pendaki satu keluarga ini. Nanti masuk YouTube nggak apa-apa ya? Ya. Oh, Dari mana ini? YouTube-nya? Gimana Bu? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Apa nama YouTube-nya, Mas? Sukorame. Sukorame. Iya. Ini satu keluarga pendaki dari Surabaya. Bilang bentar. Monggo. Kakak dari mana? Surabaya. Lelah nggak? Ini benar-benar cocok banget untuk pemula ya. Buktinya anak-anak aja bisa. Ini pendaki-pendaki yang sudah turun setelah mendaki. Jadi ini memang pendakian ini untuk pemula. Di sini juga ada yang membawa anak-anak untuk mendaki, teman-teman. Di samping itu ada sekitar, ketika kita sekitar berjalan 2 km gitu ya, itu sudah ketemu lagi dengan pos. Dan jalannya sebenarnya tidak
tidak terlalu berbahaya, hanya saja di sini licin. Berbagai negara. Oh, dari berbagai negara. Ini masuk YouTube boleh ya? Boleh. Jam berapa tadi naik? Jam 2. Jam 1. Ini jam 2, ini jam 1. Oh, jam setengah 2-an ya. Oke. Ini pemula atau pemalu, Mbak? Taruhannya. Suhu ini sudah. Oh, suhu semua. 15 menit. Ini ada beberapa dari beberapa negara yang tadi ngumpul. Jadi ini kolaborasi, teman-teman. Kalau nggak salah dari 3-4 negara yang tadi muncak di puncak Loroan. Oke, itu saja ya video YouTube kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.